Pembacaan yang saya ambil pada saat ini Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tema kita pada saat ini yaitu kasihilah sesama manusia. Shalom. Ibu dosen dan teman-teman yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama diajarkan Yesus. Jika kita bicara tentang mengasihi sesama, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita dan banyak membantu kita. Namun bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Pada ayat di atas tidak disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja, namun kasihilah sama manusia apapun agamanya, apapun sukunya, ras, budaya, baik ataupun tidak kelakuannya. Mengapa kita perlu saling mengasihi? Karena Allah adalah kasih, maka sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan pula memiliki kasih terhadap sesama. Seperti bagaimana Allah mengasihi kita semua, kita pula mengasihi Allah dan sesama manusia. Mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang terpisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesama. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih terhadap sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pula tidak mengampuni kita. Dalam pembacaan Matius 22 ayat 39 menyatakan bahwa mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan. Sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Hidup saling mengasihi adalah baik adanya. Bayangkan ketika hidup semua orang yang saling mengasihi tentunya adalah tatanan kehidupan ideal yang dikehendaki semua orang. Namun kenyataannya seringkali tidak demikian. Walaupun kita mengasihi sesama, terkadang tetap ada orang yang sikapnya jahat. Apa yang kita lakukan? Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, doakan mereka, kasihilah mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perasaan yang muncul terhadap musuh cenderung kebencian dan tidak ada dampak baik yang muncul karenanya. Kita cenderung membalas, senang terhadap penderitaan orang, dan hati kita timbul kepahitan. Hal-hal tersebut bukannya membangun namun merusak hidup kita, bahkan orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan mengampuni orang yang mengampuni, mengasihi bahkan musuh kita dan tidak membalas, memberikan kelegaan saat orang lain membenci kita. Memilih mengasihi orang yang tidak nyaman ketika mengasihi musuhnya berarti dia belum mengasihi dengan tulus. Mungkin sebagian kita merasa berat melalui proses ini. Ketika kita merasa begitu sakit, lihatlah, dirimu mengasihi dan mengampuni walaupun awalnya memang terasa sulit. Setelah proses itu terlewati, tiada lagi yang membebani hidup kita. Tidur terasa nyaman, menarik nafas begitu lega, hidup penuh sukacita dan saling mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua.